Baik, saudara-saudara, setelah kemarin kita membahas mengenai investasi syariah, hari ini kita akan membahas bagaimana penyelesaian sengketa dalam dagang dan bisnis syariah. Ini hal penting karena ketika dalam sebuah transaksi dunia bisnis, perdagangan, seringkali ada problematika yang itu menyebabkan adanya sengketa. Baik karena ada persoalan prestasi atau ada problematika lain. Nah, ini gimana solusinya gitu kan? Ini harus kita pahami dengan baik supaya ketika sebagai seorang yuris, seorang ahli hukum, kita bisa memberikan saran solusi apa yang bisa dipakai, penyelesaian sengketa bagaimana yang bisa kita sarankan atas sebuah problem. Pertama, kita kan memahami ya bahwa bagaimana sih ruang lingkup bisnis syariah itu. Bisnis syariah itu ada yang di bidang perdagangan, asuransi, pasar modal, ada yang di apa namanya itu jual beli gitu kan. Nah, kita ini tujuannya adalah mencapai keuntungan, mencapai keberkahan ya. Jadi kita harus memberikan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan itu. Disinilah kunci dasarnya dalam menyelesaikan masalah juga harus berorientasi pada keberkahan. Ya, prinsip dan karakteristik akad dalam bisnis syariah itu berkeadilan, keseimbangan, kebebasan berkontrak gitu kan. Ada itikat baik, transparansi gitu kan. Nah, kita harus memahami ketika ada kontrak itu ada dua kemungkinan. Pertama ada perbuatan melawan hukum, ada wan prestasi. Apa sih maksudnya apa namanya itu wan prestasi itu? Wan prestasi itu berarti dia menyalahi atau menyimpangi dari perjanjian yang ada. Ini yang terjadi pasti antara B2B, bisnis to bisnis. Terus kemungkinan ada perbuatan melawan hukum. Artinya apa? Tindakan itu melawan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep ini pasti ada problematika antara B2C, yaitu antara business to customer. Bagaimana dia sebagai pelanggan, penerima manfaat atau maaf atau konsumen ya di sini ini yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi ada problematika di sini ini. Nah, apa pemicunya sengketa atau problematika dalam bisnis dan dagang syariah itu? Bisa faktor internal, misalkan ketidakpahaman terhadap klausula akad atau adapun kelalaian yang terjadi oleh para pihak. Yang kedua bisa jadi faktor eksternal, bisa faktor makroekonomi, misalkan harga barang naik, modalnya naik gitu kan, fluktuasi pasar gitu kan. Terus ada force mayor gitu, persaingan bisnis dan sebagainya. Ada juga adanya asimetri atau ketimpangan informasi yang berbeda antara yang diterima nasabah dengan kondisi sebenarnya. Nah, di sini maka ada penyelesaian sengketa yang bisa kita tawarkan.